Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin doanya, Pak Widi, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk memulai proses pembelajaran kita, silakan kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai? Terima kasih, Mas Songsang. Marilah tempat duduknya dirapikan dulu, anak-anak, dirapikan. Bukunya dikeluari, disiapkan alat tulisnya. Oke, nanti Bapak bilang SMK ya, kalian bilang bisa sambil mengepal tangan. SMK. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita mulai Bapak persepsi dulu. Bapak Triadi hadir. Hadir, Pak. Mas Widi hadir. Hadir, Bapak. Mas Triyudono hadir. Siap, hadir, Bapak. Mas Yoga hadir. Hadir, Pak. Mas Songsang hadir. Hadir, Pak. Mas Fajar hadir. Belum datang ya Mas Fajar. Mas Holis hadir. Hadir, Pak. Bu Nita, Mbak Nita hadir. Belum ada ya. Mas Yudi ada? Hadir, Pak. Iya. Apakah, coba Bapak tanya dulu kepada Mas Takwim. Kan ke sekolah tadi bermotor itu. Hidupi motor kan biasanya pakai starter. Nah kalau starternya nggak hidup itu biasanya kenapa Mas Takwim? Akinya tekor, Pak. Oke. Gimana kita bisa tahu anak-anak kalau aki kendaraan itu tekor? Gimana cara mengukurnya? Ada yang tahu? Ya menggunakan multimeter ya anak-anak ya, menggunakan multimeter. Jadi untuk pelajaran kemarin kita mempelajari alat ukur hidrometer ya. Sekarang materi sekarang kita mempelajari alat ukur multimeter. Jadi apa guna materi kita hari ini? Jadi gunanya kita bisa mengukur dan mengetahui tegangan yang pertama ya, yang kedua hambatan. Nah, tegangan itu biasanya pada aki kendaraan, jika tekor bisa kita ukur. Kalau hambatan biasanya pada jalur-jalur kelistrikan kendaraan. Misalnya pada oil ya, itu bisa diukur. Jika hambatan terlalu tinggi berarti sudah rusak. Oke. Nah, baiklah, kita langsung masuk ke materi untuk hari ini. Bapak buka dulu ya PPT-nya. Bapak izin share screen ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari, yang pertama Bapak akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari multimeter. Yang pertama ada papan skala atau display ya, ini yang berbentuk kaca. Paling atas itu untuk mengukur hambatan, yang kedua untuk mengukur tegangan dan
kuat arus. Kemudian berikutnya ada skalar tombol pilihan. Ini nanti bisa dipilih mau ke hambatan atau mau ke tegangan DC atau mau ke tegangan AC. Kemudian ada lubang hitam untuk negatif, ya, lubang merah untuk positif. Nanti dicocokkan kalau mengukur aki, dicocokkan di akinya, biasanya ada tombol plus dan minnya. Nah, kemudian ada kabel pengukuran, ada pop merah dan pop hitam. Tadi sudah dijelaskan untuk merah ke positif, hitam ke negatif. Dan ada baterai, dalam baterai ini ada sekring. Biasanya sekring atau fuse ini letak kerusakannya bisa diganti jika rusak. Kemudian ada untuk saklar kalibrasinya atau set nolnya. Caranya muter-muter ya. Nah, kemudian tadi ini masih berhubungan dengan kalibrasi. Jadi disatukan antara pop merah dan pop hitam, kemudian diputer-puter sampai pos di 0. Nah, kemudian ini cara mengukur hambatan ya, coba praktekkan. Ini diputer di angka kali 1. Nanti ini terlihat ukurannya 2 ya. Nanti 2 kali 1 berarti 2 ohm. Kemudian cara mengukur tegangan ACP ini bisa dicobakan di listrik nanti. Nah, ini untuk saklar tegangan DCP dan ACP untuk skalanya ini ada di tengah ya. Ini ada 10, 20, 30, 40, 50. Jika kita putar ke angka 50. Terus ada 2, 4, 6, 8, 10. Jika kita putar saklar ke angka 10. Kemudian ada 50, 100, 150, 200, 250 jika kita menyetel skala saklar tadi ke angka 250. Ini untuk mengecek tegangan ACP ya. Jadi kita mengukurnya ACP yang garis merah di belakang di tengah-tengah itu ada garis merah. Itu ada angka 0, 50, 100, 150, 200 dan 250. Nah, untuk angka ini di garisnya antara 85 volt. Nah, kemudian kita akan mengukur baterai atau aki. Nah, ini coba diperhatikan di tombol skalanya, ini kan ada 10, 50, 20, 50. Nah, nanti kita putar ke angka 50 karena baterai itu kan 12 volt. Kalau diputar di angka 10 nanti multimeternya bisa rusak. Kalau diukur di angka 250 nanti jarumnya nggak bergerak. Nah, ini angka 50 di tengah ya. Nah, ada 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini 1, 2. Ini 2 volt yang sudah rusak perlu diganti. Kemudian Bapak ada sedikit video untuk pembelajarannya nanti. Pak izin share screen lagi ya. Sedikit video. Nah, ini ada video untuk pembelajarannya. Nah, diputar ke angka
Ya tadi untuk videonya bisa diperhatikan ya anak-anak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Izin Pak, izin bertanya. Iya, silakan Pak Mas Songsang, silakan. Tadi Bapak bilang apa namanya? Kalau kita mengukur tegangannya bisa baterai 12 volt, kemudian kita letakkan selektornya di 10. Nanti akibatnya apa itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Songsang pertanyaannya. Ya, jika kita putar ke angka 10, nah nanti kan tekanan aki itu kan kalau normal 12 ya Mas. Nanti jarumnya itu kelewatan Mas. Itu kan cuma sampai 10 jarumnya. Ini nggak muat lagi jarumnya Mas. Bisa lewat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari kerusakan dari sekring Mas. Siap Pak, makasih banyak Pak. Ada yang lain nak yang ditanyakan? Ada yang lain? Ya kalau tidak ada langsung saja Bapak kasih masalah ya untuk kalian. Nah ini ada motor, ini di belakang Bapak ada 2 motor. Ini satu motor bisa starter, satu motor kalau di starter nggak hidup-hidup. Nanti setelah kalian akan menyelidiki penyebab masalah itu ya, nanti Bapak kasih lembar kerjanya. Setelah itu dipraktekkan dengan multimeter ya, kayak gitu. Kalau udah, marilah membentuk kelompok. Nah, ini ada orang 8, ini bisa dibuat 4 kelompok ya, 2 orang, atau kedikitan ya, 2 kelompok saja, 4 orang. Nah, untuk kelompok pertama Mas Widi, Mas Tri, Mas Fajar, dan Pak Mas Yoga. Untuk kelompok 2 Mas Songsang, Mas Triadi, dan Mas Takwim. Siap, Bapak. Oke. Silakan. Ini Bapak bagikan LKPD-nya, silakan diselidiki. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menyelidikinya. Siap, Pak. Jar, Fajar, ayo nggarap. Siap dong. Anak-anak silakan dikerjakan LKPD-nya. Itu kira-kira masalahnya apa? Itu kok bisa nggak ikut motornya? Siap, Pak. Sampai jam berapa, Pak? Artinya, ya ini 10 menit lagi nih Mas Widi. Nah nanti kalau sudah dikerjakan LKPD-nya, kalian menyelidiki masalahnya itu bisa dipraktekkan ke motornya langsung ya, diukur. Nah, itu diambil alatnya, multimeternya, nanti diukur di akinya ya. Apakah mungkin karena tegangannya yang kurang, itu berdasarkan yang udah Bapak ajari tadi, cara mengukur tegangannya ya. Ya udah semua ya. Sudah, Pak. Ini coba Bapak lihat ini LKPD-nya, wah ini udah lumayan bagus-bagus ya, ini udah sedikit-sedikit udah memahami. Ada yang mau mencoba menjawab itu kira-kira masalahnya kenapa itu? Coba dari kelompok 1 ada yang bisa menjawab. Mungkin itu Pak Widi, apa itu? Kenapa yang satunya motornya hidup, yang satunya enggak hidup, Pak Widi? Mas Widi? Baterainya, Pak. Baterainya. Tadi udah diukur berapa Cuman tegangannya? 8. 8 volt. Bagus. Nah, kelompok kedua, coba Mas Triadi, itu udah diukur belum tadi? Belum selesai, Pak. Bingung ini, Pak. Oh iya,
Habis dari kantin itu Ya lihat sih, sudah Pak. cukup ya. Nggak ikut ngerjain, Pak. Aduh, ini ngeleh tuh paling. Skip ya, skip. Iya Jangan, Pak, jangan tadi, diulangi ya. tadi Pak Mas Taklim nggak ngajarin Pak. Egois itu Pak. Oke. Jadi langsung saja kumpulkan LKPD-nya dan Anda kelompok 1 dan kelompok 2 dipresentasikan hasil pengukurannya ya tadi. Didemonstrasikan cara mengukurnya sekaligus Anda menyebutkan berapa angka pengukurannya ya. Nah, coba tuh perwakilan kelompok 1 tuh Mas Songsang boleh, tadi Mas Widi udah coba Kak. Mas Fajar aja, Pak. Nah, Mas Fajar aja ini yang ketuanya coba. Ketuanya Apa, aja, Pak? Pak. Apa pertanyaannya, Pak? Ya coba Anda tadi kan udah berdiskusi dan mencari masalahnya dengan mempraktekkan di kendaraan. Nah, sekarang Anda maju ke depan, didemonstrasikan lagi cara Anda mengukur tadi, terus Anda simpulkan kenapa tadi yang satu hidup, yang satu tidak. Oke, silakan Mas Fajar. Baik. Jadi kita pasang dulu di terminalnya positif negatif. Positif yang merah, negatif yang hitam. Terus kita ukur tegangannya. Tegangannya kok ini tadi 12,5 Pak? Benar enggak ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kalau akinya masih baru itu bagus 12,5 ya, itu masih dalam standar wajar. Ya, 12,5 volt Pak. Ya Pak, itu Pak. Ya, bagus Mas Fajar. Nah, ada kelompok 2, coba Mas Ruli. Coba Mas Ruli ini yang dari kantin tadi coba. Wah, ini masih sibuk Mas Ruli ini. Nah, coba Mas Priyadi. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak. Saya mau presentasi itu sebenarnya jawabannya itu sama dengan Mas Fajar tadi Pak, yaitu 12,5, dan saya juga bingung itu apakah baterainya itu masih bagus atau tidak Pak. Soalnya kadang-kadang ada yang menemui itu besarnya 13 volt Pak. Oh ya, bagus. Ya, demikian. Jadi udah sangat bagus ya untuk pelajaran hari ini. Nah, jadi semuanya udah tahu ya fungsi dari multimeter tadi adalah untuk mengukur tegangan aki. Nah, tegangan aki tadi standarnya adalah 12 volt ya. Nah, jika Anda mengukur itu ada yang lebih, ada 12,5 atau 13 volt, itu masih dalam batas wajar. Apalagi itu aki mobil itu biasanya 13 volt kalau diukur, kalau dia masih bagus. Nah, kemudian untuk karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Bapak mau menilai dulu hasil kerja kalian. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan itu apa hasil pembelajaran kita hari ini? Nah, coba ini Mas Olis ini, coba Mas Olis simpulkan hasil pelajarannya gimana? Siapa? Oke. Tadi yang dipelajari multimeter, Pak. Itu untuk mengukur tegangan AC, DC, hambatan sama arus, Pak. Oke. Ya, bagus ya, Mas Olis. Jadi, setelah Bapak lihat lembar kerja anak-anak sekalian, itu sudah sangat memuaskan semua ya. Jadi akan Bapak kasih ilmu tambahan ya. Jadi, berdasarkan ini kaitannya juga yang ditanyakan tadi dari Mas Priyadi dan Mas Fajar tadi kan,
waktu diukur akinya kan lebih. Padahal kan standar aki 12. Nah, itu lebih karena memang kalau kita ukur, memang dia di antara 12 dan 13 volt. Nah, terus ada yang namanya itu di saat kendaraan kita itu kita sebelum hidup, setelah men-starter, dan saat berjalan. Nah, itu berbeda ya, Nak ya. Nah, jadi kalau kita akinya masih fresh, sebelum motornya dihidupin, nah, itu benar kata kelompok 1 dan 2 tadi, diwakili Mas Fajar dan Mas Riyadi, ya, di antara 12 dan 13 volt, yaitu 12,5 volt, ya masih standar. Namun di saat Anda sudah men-starter kendaraan Anda, itu biasanya turun 1 volt, dan itu pun hanya yang diizinkan hanya turun 1 volt. Jika diukur turunnya hanya 1 volt, berarti masih bagus akinya atau jalur-jalur listrikanya masih bagus. Nah, kemudian kalau Anda berjalan, nah berjalan itu juga biasanya bertambah nilainya karena tergantung putaran mesin, cuman nggak lebih dari 14, biasanya hanya 13 atau 14, karena untuk aki itu hanya bisa menerima kekuatan maksimal 14,6 volt, atau kalau mobil 14,8 volt. Nah, kalau lebih itu bisa kembung ya, Nak, ya, baterainya. Nah, jadi untuk hari ini cukup untuk materi kita hari ini. Bapak mohon maaf jika salah-salah kata. Untuk besok kita akan mempelajari yang digital, Nak. Jadi kita nggak payah lagi ngeliat angka, itu tinggal colokan langsung berjalan, yaitu voltmeter dan ampere meter. Ya, untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Coba Mas Takwim dipimpin doanya, Nak. Siap Bapak. Mohon izin, duduk siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa tidur silakan. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas Takwim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo Pak Fajar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian latihan peer teaching dari Pak Nasril. Ada tanggapan, saran, komentar, masukan untuk beliau, monggo disilakan. Silakan Pak Triadi, monggo dikomentari. Nggih, ngapunten Pak. Untuk peer teaching itu apakah perlu pembelajaran evaluasi ataupun sejenis poster atau tidak, Pak? Soalnya tadi yang di Pak Nasir juga belum ada yang namanya post-testnya, Pak. Silakan dijawab Pak Nasril. Oke Bapak, untuk prosesnya tadi sudah hanya di kegiatan inti tadi ya, memang belum ada di kegiatan akhir. Ya mungkin kalau memang perlu ditambahkan, cuman kalau prosesnya ada lagi mungkin terlalu banyak ya. Oke, hanya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin yang lain Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Izin Pak. Monggo Pak Sonsang, silakan. Terima kasih sebelumnya Pak. Pertama mungkin saran. Saya teringat saran Pak Takwim tadi. Saya untuk poin-poinnya lebih ke seleksonya Pak, biar nanti jelas pada saat teaching. Kemudian apa namanya, mungkin karena waktu ya, karena waktu kita hanya kasih 30 menit untuk teaching selanjutnya. Kalau bisa Pak, skala yang di apa itu, materi yang skala multinya itu mungkin diperjelas juga Pak, biar nanti kita sama-sama paham seperti itu.
Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak Nasril, Pak Fajar. Siap, terima kasih Pak Triadi dan Pak Bambang. Baik, ada lagi Bapak, Ibu?